Selamat pagi Mbak. Pagi. Ya, perkenalkan dengan nama saya Perawat Indah Ferawati. Saya biasa dipanggil dengan Perawat Vera. Saya yang bertugas pada pagi hari ini di ruangan Palem ya Mbak ya. Oke, sebelumnya boleh perkenalkan dulu nama Mbaknya siapa? Nama saya Eva Hairunajah. Oke, Mbak Eva Hairunajah. Sukanya dipanggil dengan nama siapa Mbak? Mbak Eva aja. Mbak Eva aja. Oke, baik Mbak Eva. Mbak Eva, sebelumnya saya meminta waktunya Mbak nih untuk kita berbincang-bincang, apakah bisa? Bisa. Oh, oke. Untuk waktunya kurang lebih 10 sampai dengan 15 menit. Nah, untuk tempatnya mau di mana nih Mbak? Di sini aja. Di sini aja, baik. Oke. Oke Mbak, saya mau nanya nih, pagi hari ini Mbak rasanya gimana? Itu Mbak mendengarkan bisikan-bisikan. Oh, masih mendengarkan bisikan-bisikan ya. Oke. Nah, biasanya yang didengar itu bisikan seperti apa Mbak? Kayak disuruh ke sana ya, ke sini gitu. Oh, oke. Sebelumnya Mbak kalau mendengar suara-suara seperti itu, Mbak apa sih yang Mbak lakuin? Cuma menyendiri dia. Oh, seperti itu. Baik. Oke, baik Mbak. Di sini saya akan mengajarkan Mbak bagaimana sih cara untuk mengatasi halusinasi yang Mbak rasakan. Jadi tuh kayak nggak ada suara, tapi kayak nggak ada orangnya, tapi kayak ada suara-suara gitu kan ya? Ya, oke, baik. Mau saya ajarkan? Mau. Oke, kita coba cara yang pertama ya Mbak ya. Cara yang pertama yaitu menghadik dengan cara Mbak tutup telinga, terus tutup mata sambil Mbak pejemin dan Mbak teriakin, pergi kamu suara hayalan, kamu bukan nyata, seperti itu. Oke? Oke, coba ya, kita coba ya Mbak ya. Coba tangannya ditaruh di telinga, matanya dipejamkan. Nah, ketika Mbak dengar suara-suara itu, Mbak teriakan, pergi, kamu suara hayalan, Kamu suara hayalan. kamu tidak nyata. Kamu tidak nyata. Ya, oke, seperti itu. Coba ya, kita ulangi lagi nih. Misalkan Mbak lagi dengar suara seperti itu, apa yang harus Mbak lakukan? Pergi, kamu cuma hayalan, kamu bukan nyata. Iya, oke, seperti itu ya Mbak ya. Jadi itu bisa Mbak lakuin ketika Mbak mendengar suara-suara halusinasi itu muncul seperti itu. Oke. Nah, oke Mbak, ini saya taruh ke buku hariannya Mbak ya di sini. Nanti kalau misalkan Mbak bisa mendengarkan kayak gitu lagi, Mbak langsung aja untuk melakukan terapi menghadik ya. Oke. Nah, apakah ada yang mau dipertanyakan? Cukup. Cukup, oke. Terima kasih atas waktu dan kerjasamanya ya Mbak. Selamat siang. Siang. Selamat pagi Mbak. Pagi. Ya, perkenalkan dengan saya Perawat Vera, saya yang bertugas pada pagi hari ini. Nah, oke, sebelumnya nama Mbaknya siapa ya kalau boleh tahu? Mbak Eva Hairunajah. Oke, Mbak Eva Hairunajah. Sukanya dipanggil dengan sebutan siapa Mbak? Mbak Eva. Mbak Eva, oke Mbak Eva. Nah, masih ingat dengan saya? Masih. Iya, oke. Sesuai dengan janji saya yang kemarin, ya Mbak ya, saya akan datang ke sini lagi untuk melakukan terapi selanjutnya. Nah, gimana Mbak perasaannya hari ini? Apakah masih mendengar suara halusinasi itu? Masih. Masih, oke. Cara yang kemarin menghadik itu sudah diterapkan? Sudah. Oke, dengan cara kemarin nih yang menghadik itu gimana? Berkurang, alhamdulillah. Oh iya, oke. Nah, hari ini saya akan mengajarkan terapi selanjutnya. Untuk waktunya kurang lebih 10 sampai dengan 15 menit. Apakah bisa? Bisa. Untuk waktunya, tempatnya mau di mana, Mbak? Di sini aja. Sini aja, baik. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar bagaimana cara menghadapi halusinasi dengan cara menghadik. Kali ini kita akan belajar dengan cara
bercakap-cakap. Nah, bercakap-cakap itu kita bisa berbicara tentang apa aja, entah kita bercerita dengan teman, karena kita mendengar nih suara halusinasi itu gitu, dengan cara misalkan gini, Mbak Eva sini duduk, saya mau bercerita, saya mendengar suara-suara aneh, ajak saya cerita ya gitu. Oke? Oke. Nah, coba Mbak praktekin nih, misalkan Mbak minta tolong ke saya untuk bercakap-cakap karena Mbak sedang mendengar halusinasi tersebut. Coba. Mbak, kesini Mbak. Saya mendengar suara halusinasi. Bolehkah kita bisa bercakap-cakap? Ya, seperti itu ya. Jadi, ketika nanti Mbak Eva itu mengalami halusinasi kembali atau suara-suara itu muncul, Mbak bisa nih bercakap-cakap sama teman, minta tolong ke teman. Mbak sini Mbak, duduk bareng-bareng ya. Saya mendengar suara-suara aneh. Boleh nggak kita bercerita-cerita? Gitu. Oke? Oke. Nah, kegiatan ini bisa ditaruh di buku harian Mbak. Jadi setiap hari Mbak bisa melakukan kegiatan bercakap-cakap sama teman untuk ketika suara halusinasi itu muncul. Biasanya halusinasinya itu pas jam berapa aja atau pas di waktu apa aja? Kalau malam. Kalau malam, oke. Nah, itu nanti bisa ngajak temannya ya untuk bercerita-cerita atau menghardik seperti itu, oke? Oke. Apa ada yang mau dipertanyakan? Sudah cukup, baik. Ini sudah saya taruh di buku catatannya Mbak ya, hariannya Mbak, untuk bisa dilakukan tiap hari. Besok kita akan ketemu lagi untuk melakukan tindakan selanjutnya ya. Oke? Oke. Terima kasih atas waktu dan kerjasamanya. Selamat siang. Selamat pagi Mbak. Perkenalkan, nama saya Perawat Vera. Saya yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya boleh saya berkenalan dulu, nama Mbaknya siapa? Mbak Eva. Mbak Eva. Oke, Mbak Eva. Mbak Eva, gimana perasaannya pagi hari ini? Sudah mendingan. Untuk halusinasinya gimana? Apakah masih sering muncul? Sudah berkurang, baik. Nah, kemarin saya sudah ngasihkan nih ke Mbak 2 cara untuk mengatasi halusinasi. Masih ingat nggak apa aja? Coba Hadir. Iya. Cakap-cakap. Iya, dilakuin nggak Mbak? Dilakuin. Oke. Nah, sesuai dengan janji saya yang kemarin, saya datang ke sini untuk melakukan terapi selanjutnya. Nah, maka dari itu saya meminta waktunya Mbak 10 sampai dengan 15 menit. Apakah bisa? Oke, untuk tempatnya mau di mana Mbak? Di sini aja, baik. Nah, kalau kemarin saya sudah memberikan terapi untuk mengurangi halusinasi yang Mbak alami ya, itu dengan cara menghardik dan bercakap-cakap. Pagi ini kita akan melakukan aktivitas seperti biasa. Contohnya Mbak nih lagi suara halusinasi itu muncul kembali. Mbak sudah melakukan menghardik, sudah bercakap-cakap juga sudah, tapi suara itu masih muncul. Untuk mengalihkan suara-suara itu, kita bisa seperti bebersih. Mbak bisa nyapu, ngepel seperti itu, atau bersih-bersih kamar ya. Kita harus melakukan kegiatan supaya fokus kita itu tidak fokus ke suara-suara itu, tapi kita melakukan kegiatan lain supaya kita lupa dengan suara-suara itu. Oke? Iya. Paham sampai sini? Paham. Coba gimana caranya melakukan cara untuk mengurangi si halusinasi tersebut, caranya gimana? Bersih, seperti mencuci piring, menyapu, ngepel. Ya, seperti itu. Oke Mbak, nah kegiatan tadi yang sudah saya ajarkan itu bisa Mbak praktekkan ketika Mbak merasa halusinasi tadi, atau suara-suara yang suara-suara yang tidak ada wujudnya itu mendengar ya. Mbak mendengar suara-suara itu, Mbak bisa melakukan dengan terapi menghardik, bercakap-cakap, atau bersih-bersih ya, untuk mengalihkannya. Oke. Nah,
Nanti bisa Mbak lakuin sesuai, ini sudah saya taruhkan di jadwal kegiatan supaya Mbaknya itu selalu ingat, oh iya ketika saya sedang merasa halusinasi itu muncul, suara-suara aneh itu muncul, saya harus menghadik nih, saya harus bercakap-cakap, melakukan kegiatan seperti itu ya. Oke. Nah, sampai sini paham? Paham? Oke, ada yang mau dipertanyakan? Tidak ada. Tidak ada, baik. Oke, terima kasih. Saya cukupkan pertemuan pada pagi hari ini. Semoga Mbaknya cepat sehat ya Mbak ya. Nah, terus, oke, terima kasih atas waktu dan kerjasamanya. Selamat pagi. Ya.